Makanya yang kita cari bagi orang beriman ini bukan banyaknya. Ya syukur-syukur kalau banyak, tapi minimal berkahnya, bukan banyaknya. Ayo sambil biar nggak ngantuk, saya kasih pertanyaan. Gaji 5 juta tidak berkah, gaji 10 juta berkah. Pilih mana Pak? 10 juta berkah. Kita nggak milih banyaknya, milih berkah. Punya anak 2 nggak berkah, punya anak 8 berkah. Pilih mana Pak? Yang 8 yang berkah. Terus ya, istri 1 nggak berkah. Jangan Pak Ustaz, ada ibu di belakang. Ya, yang penting berkahnya. Nah, amalan-amalan selama Ramadan ini hadirin berkah. Yang sunnah dikasih pahala seperti wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Di luar Ramadan kita sholat duha 70 rakaat itu sama dengan 1 rakaat sholat duhur. Kapan? Sebelum Ramadan, di luar Ramadan. Tapi selama Ramadan 1 rakaat sholat duha sama dengan 1 rakaat sholat duhur. Dan sholat duhur sendiri dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ya, makanya urusan taraweh jangan ambil hitungan yang sedikit, ya ambil hitungan yang banyak. Di sini tarawehnya berapa rakaat Pak? Tarawehnya 28. Rata-rata di masjid 28. Maksudnya ada yang 20, ada yang 8. Casingnya aja 20. Begitu dapat 8, imamnya noleh, tinggal 1 syaf. Ya, gimana Pak Ustaz? Ya tidak apa-apa. Ya, kalau soal dalil semuanya ada dalilnya Pak. Tapi kalau soal laris mana yang 8 dengan 20? Halo? Ngomong bukan saya Pak, yang ngomong Gus Dur ini. Laris mana? Ya larisnya 8 Pak Ustaz. Kenapa? Sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau ada sembako 8 karung sama 20 karung, pilih mana Pak? Ada dalilnya? Tidak usah dalil Pak. Ya baik. Hadirin rahimakumullah, yang gak ada dalilnya itu yang tidak pernah sholat taraweh. Nah, itu sama sekali gak ada dalil, gak ada dalil. Ya, bukan hanya sholat Pak. Keberkahan itu semua amal kebaikan, termasuk baca Quran. Yang biasa 1 huruf dapat 10, selama Ramadan bisa dapat 70. Jadi kalau kita alif lam mim misalnya, kalau 10 dikali 70 berapa Pak? 700, bukan 70. Kalau tadi sholat duha 1 sama dengan 70 dapat 1. Berarti kalau biasanya 10 dikalikan 70 kali lipat berarti 700. Jadi kalau kita ngaji baca alif lam mim yang biasanya 10 selama Ramadan 700 Pak. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf dapat berapa? 30, maka selama Ramadan dapat 2100 pahalanya. Ya, kalau kita hatam 1 kali di bulan Ramadan sama dengan 70 kali hatam di luar Ramadan. Ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selama Ramadan ini hatam Al-Qur'an 60 kali. Siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Kok bisa Pak Ustaz? Beliau hafal Quran 30 juz di luar kepala sejak umur 7 tahun. 7 tahun 30 juz. Beda sedikit dengan kita. 70 tahun baru juz 30. Sedikit bedanya Pak ya. Bahkan Imam Syafi'i itu di mana-manapun berada selama Ramadan baca Quran. Ya, karena sudah hafal Pak di luar kepala. Bahkan waktu dipotong kumisnya pun beliau baca Quran. Yang motong kumis bilang, Pak Imam tolong berhenti sebentar aja baca Quran. Loh kenapa? Kalau terus bibirnya bergerak bisa kepotong bibirnya ini. Ya, nah ini hadirin. Dan selama Ramadan ini ada 1 malam
yang punya keberkahan luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ada yang tahu Pak ya, malam apa namanya? Lailatul Qadar. Jadi ceritanya begini Pak, Nabi itu sedih, gelisah. Umurnya umat-umat terdahulu itu ratusan tahun, bahkan ada yang di atas 1000 tahun. Nabi Nuh itu umurnya berapa? 950 tahun. Maka Nabi ini memikirkan umatnya sedih. Umurnya cuma 60-70 tahun. Ya, belum dipotong kerja, kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi berapa ibadahnya umat saya? Lah dikala gelisah, sedih, itulah dikasih kabar gembira dengan diberikan Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Malam yang punya keberkahan luar biasa. Siapa yang beribadah kebarengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya dikasih pahala lebih baik ketimbang beribadah selama 1000 bulan. Saya ulangi, apa Lailatul Qadar? Adalah malam yang apabila dipakai ibadah, kemudian kebarengan Lailatul Qadar, maka ibadah yang semalam tadi dikasih pahala lebih baik ketimbang beribadah selama 1000 bulan yang enggak ada Lailatul Qadar. Anda beribadah semalam kebarengan Lailatul Qadar, iya, itu lebih baik ketimbang Anda beribadah 1000 bulan tapi enggak dapat Lailatul Qadar. Ya, makanya selama Ramadan kalau bisa itu TV-nya diistirahatkan. Nanti bulan Syawal TV-nya dijual. Kenapa? Untuk mengurangi waktu, diganti dengan banyak-banyak beribadah. Saking pentingnya Lailatul Qadar, Nabi mewanti-wanti jangan sampai umatnya kelewatan Lailatul Qadar. Meskipun adanya di bulan Ramadan, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu turunnya di 10 hari yang terakhir. Takutnya masih kelewatan, dikasih tahu di malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau bikin formula, bikin rumus. Dan rumusnya ini sudah dibuktikan oleh para ulama jarang meleset. Apa rumusnya? Lailatul Qadar bisa dipastikan dengan hari pertama dimulainya Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu dimulai hari Jumat, maka bisa dipastikan Lailatul Qadar itu malam 27. Jumat, Lailatul Qadarnya kapan? Malam 27. Nah, tahun ini kita sekarang ini dimulai hari apa Pak? Masih ingat? Hari Selasa. Kapan Pak Ustadz? Pastinya, nah, ini ulun mohon maaf, nggak bisa disampaikan secara umum. Ya harus 4 mata. Kalau para jamaah maksa, silahkan datang ke rumah, bawa parcel, dan saya kasih tahu. Karena ini belajarnya agak lama ini Pak. Ya, dan kalau saya kasih tahu, nanti yang diincar cuma 1 malam ini saja, lainnya tidur. Ya, jadi minimal 5 malam ini kita tidak tidur, banyak-banyak beribadah. Kalau sudah 5 ini kita banyak-banyak ibadah, insya Allah peluang besar kita dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau 1 saja takutnya meleset, ya, sehingga lepas kita dari Lailatul Qadar. Nah, dengan kita ini sering-sering menghadirkan keutamaan Ramadan, maka kita akan terus istiqomah beribadah selama bulan suci Ramadan. Apalagi baginda Rasul sampaikan bahwa Ramadan ini syahrun muasah,
bulan berbagi. Dari ibadahnya jangan sampai lemah. Sekarang sedekahnya jangan sampai lemah juga. Ya. Saya mau tanya, yang biasa berbagi itu orang kaya atau orang miskin? Yang biasa bagi-bagi, Pak? Orang kaya. Orang kaya berbagi itu biasa. Tapi ada orang miskin kok senang berbagi, itu luar biasa. Ada orang bertanya, "Oh, Ustaz, bagaimana hukumnya orang bertato sholat?" Orang bertato sholat itu biasa. Yang luar biasa itu nggak punya tato, nggak wah itu luar biasa itu, Pak. Ya, orang kaya sedekah biasa. Orang kaya nggak pernah sedekah, itu luar biasa. Ya, baik. Kaya miskin ini hadirin, kemauan siapa? Kemauan kita apa kemauan Allah?